Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu untuk minggu ini. Dari hasil voting, ada 10 saham yang kita vote, yang kita buatkan votingnya, lalu Bapak Ibu pilih. 5 terbesarnya kita analisa di weekly ini dan kita akan lakukan dengan pendekatan wake off serta volume price dengan data weekly. Dan jangan lupa ada tutorial, ada ini sharing ilmu ya. Jadi saya biasanya di weekly itu saya cicil-cicil ya ilmunya tentang volume price, tentang struktur wake off, karena kan tidak semua orang kadang-kadang bisa ikut. Ya siapa yang rajin nonton weekly stock analysis, dia ilmunya dapat lah ya. Baik. Kita mulai saja dengan weekly review-nya, Bapak Ibu. Berikut ini adalah saham-saham yang muncul di alert robot big data analysis atau machine learning, di algoritma deep learning. Mulai tanggal 29 kita punya banyak ya, sampai bahkan tanggal 3-nya kita ada 4 alert. Padahal minggu ini kalau kita lihat saham-saham indeks IHSG itu tidak bergerak kemana-mana karena agak mix. Kita menunggu benar-benar sentimen yang signifikan. Masalahnya IHSG berada di atas, berada di utatnya. Jadi kalau ada sentimen negatif sedikit mengguncang, berat. Tetapi tetap aja indeks itu kan tergantung bobot saham yang dominan. Ada aja saham-saham yang diantaranya yang tetap memberikan profit. Alhamdulillah saya banyak yang beggar sudah, karena kesabaran dari tahun lalu, dari April malah paling dekat dari April. Apakah itu SMA, apakah itu Teens, apakah itu apalagi yang kemarin naik kencang. Alhamdulillah lah ya, BBYB juga banyak di sana. Nah, kita akan membahas saham-saham yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis. Sementara untuk alert yang muncul di hari Jumat, kita sudah buatkan after market close-nya ya, sudah ditonton di sana. Weekly-nya juga kita sudah bahas, kompositnya kita bahas dengan detail. Oke, jadi kita hanya bahas, kita pilih yang saham yang muncul sampai hari Kamis dan akan kita buat votingnya, kita bahas dengan data update hari Jumat. Oke? Oke, Telegram botnya Bapak Ibu bisa akses, nanti ada linknya ada di deskripsi video. Telegram channel juga ada di situ. Sosial media silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Lagi-lagi Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia ya. Nggak terasa dan masih tetap selamat sampai hari ini. Nah, nanti pendekatan kita akan menggunakan yang namanya mazhab volume price analisis ya. Ini saya dulu sudah gonta-ganti analisa ke sana ke sini, ada yang paling rumit ya, sistem yang saya tidak paham. Lalu ada bandarmologi katanya sampai menganalisa macam-macam, apapun namanya. Nah, akhirnya saya ketemu yang namanya volume price analysis. Tahun 2008 saya sudah pakai ya Bapak Ibu. Jadi sebelum itu sudah baca-baca tapi belum terlalu paham. 2008 start saya mulai pakai. Jadi price, discount, everything, volume validate. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan volume price analysis. Ini simple sekali. Kita lihat price, lihat volume, dan nanti kita akan taruh ke skematik namanya Wyckoff structure ya. Kita lihat di mana posisinya. Tapi candle by candle-nya kita akan analisa dengan volume price. Oke, ya tidak boleh request analisa sama pun karena memang sahamnya sudah Bapak Ibu pilih ya. Disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Nanti Bapak Ibu tetap tradingnya harus menggunakan trading plan dan money management. Karena di dalam weekly analysis kita tidak menyusun trading plan. Bapak Ibu bisa contoh tutorial trading plan yang sudah saya buat videonya. Ini dia untuk after market close tanggal 3 Oktober. Jadi linknya akan saya masukkan di deskripsi video. Bapak Ibu kalau sebelum menonton video weekly ini, nonton dulu after market close karena kompositnya dibahas di sana ya. Nanti kita ada review juga, singkat saja tapi tidak banyak-banyak. Cuman kalau mau detail bagaimana sih hari Jumat end of day-nya tanggal 3 Oktober, Bapak Ibu stop dulu nonton. Juga ada beberapa alert yang Raja, Jasa Marga, Metsi, dan TPG ya. Nah ini dia. Ya, ini dia Bapak Ibu. Saham-saham yang kita buat votingnya. Jadi votingnya ini kita masukkan ke dalam Telegram channel. Ada sekian banyak tadi alert robot, kita ambil 10 berdasarkan abjad.
untuk alert yang muncul tanggal 29 sampai tanggal 2 Oktober, hari Senin sampai hari Kamis. ADMR, BBYB, BRMS, MTEK, Energi Mega Persada, ESA, PANI, SSIA, TINS, dan Telkom. Jumlah vote yang masuk adalah 250 suara. Dari berapa ribu ya? 2000 kayak nggak salah member di grup. Nah, dari ini yang terbesar adalah SSIA. SSIA ada 19%. Vote 19%, vote yang masuk adalah 48, ESA 15%, 39 vote, ADMR 12, 29 vote, BBYB 10, sama MTEK juga 10, tapi BBYB ini ada 25 vote dan MTEK 24 vote. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suaranya di BRMS, di Energi, ya, di PANI, TINS ya, TINS luar biasa ini. Saya masuknya di bawah 1000 ya. Waktu itu Harvey Muiznya, suaminya Sandra Dewi ditangkap. Saya masuk di sana. Beggar sudah, TINS saya lebih ya, nggak sampai 10 beggar nggak sampai. Oke. 2 beggar, double beggar sudah lewat. Telkom juga, ini ada pergerakan kemarinnya. 9%, tapi sayang tidak cukup. Jadi kita akan membahas 5, yang 5-nya nanti Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri, caranya sama. Informasi workshop Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah tutup, tapi masih ada yang mendaftar tadi. Saya bilang oke lah, sengaja saya tutup. Biasanya itu ada yang masih, karena kalau menunggu lagi agak lama nih, tahun depan baru ada ya Bapak Ibu. Jadi dia berasal tadi, ada yang dari Lombok katanya mau lagi ngatur waktu, bertanya bisa nggak? Masih bisa, sebenarnya masih bisa sampai 10 ya Bapak Ibu. Cuman saya stop sampai 8 karena kalau 8 juga kita jalan, kalau 10 nanti agak rame ya. Orang bilang, Pak ini ada yang workshop sampai 100 orang satu kelas. Ya saya nggak cari duit dari sana pula ini. Karena kenapa sedikit? Supaya nyaman ya. Karena ini basic dan intermediate Bapak Ibu. Kan kita tidak tahu orang pengalamannya berapa banyak, berapa lama. Nah, ini kalau digabung satu kelas, kadang-kadang ada yang benar-benar entry level, mau bertanya itu sungkan. Mengapa saya bikin sedikit, supaya banyak waktu dan tidak sungkan lah bertanya. Kan saya juga pernah mengalami lah, awal-awal belajar itu banyak yang berdebat. Saya juga bingung nih ngomongin apa. Saya ikut workshop level pemula. Nah, ini tujuan saya membuang kesungkanan itu, rasa tidak enak itu, karena dengan membuat dia level semi private dan harganya murah juga. Berlipat-lipat. Justru yang berat itu ongkos transportasi dan akomodasi kalau dari luar Jawa ya, di luar Jakarta. Tapi nggak apa-apa lah, katanya ilmunya memang mau dapat ilmu, memang begitu metodenya. Harus ada yang dikorbankan. Jadi saya oke lah dibuka. Oke, maksimum 10 ya, tapi saya stop sampai di sini. Ini 9 karena ada teman-temannya. Ya, tinggal waktunya saja ya. Tapi kalau di atas 10 saya usahakan tidak lebih ya. Oke, tidak ada online, hanya ada offline ya Bapak Ibu. Mohon maaf, karena pertama kalau Bapak Ibu cari ilmu itu harus ketemu orang, itu harus. Apa yang diomongin itu percaya atau tidak, ini ngecap atau enggak gitu. Itu harus lihat orangnya seperti apa. Jadi kalau enggak yakin ilmu itu akan kita pegang, dan harus ada pembuktian kan. Nah, ini sudah 43, berarti sudah 43 angkatan yang belajar trading as business. Nah, setelah belajar trading as business, sebagian ada yang ingin melanjutkan level advance-nya, itu belajar volume price analysis. Ini yang mudah-mudahan apakah Bapak Ibu sempat ikut kelasnya atau tidak, bisa belajar ya, bisa belajar sendiri, atau nanti kalau yang berminat mau cepat, kalau belajar sendiri itu butuh waktu lama. Tapi kalau belajar bertemu sama saya di kelas, dan ini juga tidak ada online-nya, karena nanti di kelas kita akan melakukan praktek ya. Nah, ini hanya dibuka kepada alumni dan yang sudah ikut workshop trading as business. Jadi ikut dulu trading as business, nanti ditawarkan untuk ikut belajar volume price analysis dan Wyckoff method. Dan untuk weekly kita fokus ke Wyckoff ya. Nah, ini dia, saya tadi sampaikan, tetap ada sharing ilmunya. Nah, konsep saya trading itu, kita mengacu kepada Wyckoff, di mana konsepnya untuk membeli adalah the best time for buying, dan untuk menjual adalah the best time for selling. Karena secara teori, apa yang disampaikan di sini, itulah the best time-nya. Tidak ada time yang lebih baik.
dari itu. Kalau kita nggak pakai the best time, ya kita beli bisa 2 tahun lagi baru dia naik, atau kita beli baru bisa 3 bulan lagi baru naik. Kan paling enak itu adalah kita beli nggak lama, beberapa candle kemudian dia langsung profit. Itu dalam konsep yang saya dalami selama 20 tahun di pasar saham Indonesia, saya mengacu kepada konsep dari Wyckoff, yaitu the best time for buying. Nah, Wyckoff memperkenalkan dalam bukunya tahun 1800 ya. Jadi jauh ini, bukan saya yang menemukannya. Ini adalah Wyckoff tahun 1800. Saya masih jadi debu mungkin ya, atau jadi daun singkong tahun segitu. Oke, ada fase namanya akumulasi, lalu berikutnya akan diikuti oleh marking up, distribusi, marking down. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya nonton video ini, tapi ini ilmu. Oke, habis ini kita akan ganti-ganti biasa ilmunya. Oke, setelah itu, setelah selesai akumulasi, maka kita kenal dengan the best time for buying. Jadi ini adalah pihak atau smart money atau composite operator atau bandar selesai melakukan akumulasi, maka dia akan pindah dari akumulasi ke marking up. Pada saat pertama kali pindah disebutkan the best time for buying. Kalau kita beruntung, dia akan memberikan second chance to buy. Lalu begitu juga kalau distribusi selesai, dia akan memberikan the best time for selling. Disinilah posisi terbaik untuk menjual. Terbaik ya. Waktu terbagus ya. The best price tidak di sini ya. Nanti di level advance kita akan belajar the best price, tapi di sini kita belajar the best time dulu. Bedakan the best price sama the best time. Ini adalah the best time, baru di sini ada second chance to sell. Dia biasanya 80% akan memberikan kesempatan kedua untuk membeli, tapi sisanya 20% dia tidak memberikan kesempatan kedua untuk menjual. Maaf untuk menjual ya. Dia akan langsung turun aja. Karena dia sudah the best time for selling. Banyak seperti itu ditemukan. Oke, inilah konsep dasarnya, simple. Lalu kita lihat, Wyckoff ini konsep, dia fokus pada hukum pertama, yaitu hukum supply and demand. Wyckoff fokus kepada di mana terjadi keseimbangan supply and demand. Nah, keseimbangan supply and demand itu kita sebut, kalau dia bentuknya seperti ini, adalah disebut fase akumulasi. Di mana itu dimulai dengan terjadinya, berakhirnya satu marking down, kita menemukan change of character. Kita ciri-ciri ada selling climax, authorization secondary test, itu disebut dengan fase A. Lalu fase B, ini adalah hukum kedua Wyckoff. Lalu ada fase C. Kalau kita beruntung, kita mendapatkan spring. Seperti di ESA ya, itu saya banyak spring mendapatkan bagger. Lalu pindah ke fase D, kita sebut dengan ready to uptrend ya. Di D kita akan menemukan namanya the best time for buying. Lalu kita pindah ke fase E atau markup ya. Di sini sudah disebut dengan markup. Oke, kalau kita balik lawan dari akumulasi ada distribusi. Oke, maka dia akan ada buying climax, authorization secondary task, ini change of character, baru fase B. Baru di sini kita menemukan UTAD. UTAD ini adalah uptrust after distribusi. Jadi UTAD ini lawan dari spring. Kalau kita bertemu dengan UTAD, cuman begini. Dari pengalaman saya, dia UTAD itu kalau udah bolak-baliknya lama di sini, turunnya dalam. Nah, nanti kalau kita lihat ISG, kompositnya lama nggak dia bolak-balik di atas ini? Kalau lama, itu patut waspada ya. Maksud saya gini, kalau lama, kalau dia pindah ke bawah, dia akan turun dalam. Tapi kalau dia bisa naik ke atas, naiknya akan tinggi gitu. Di sini ada terjadi UTAD. Ini ciri-ciri khusus ya. Nanti di kelas kita belajar level advance, itu ada 8 lebih ciri-ciri supaya kita nggak kejebak sama UTAD ini. Saya tidak bisa jelaskan di sini karena waktu terbatas. Setelah jadi UTAD, maka kita akan disebut dengan ready to downtrend. Di sini, maaf. Di sinilah kita menemukan ada namanya the best time for selling, baru dia akan menjadi second chance to sell, baru pindah ke fase E atau markdown. Markdown dia balik lagi ke sini. Jadi siklus Wyckoff saham itu begitu-begitu aja lah. Ya, saya sudah pontang-panting jungkir balik di pasar saham Indonesia, saya menemukan oke, cocok saya menggunakan ini. Oke, sekarang kita lanjut sharing ilmu berikutnya dengan hukum kedua Wyckoff, yaitu ada effort, ada result ya. Kita ini namanya volume price analysis. Konsep antara volume price itu kita sebut adanya validasi dan anomali. Ini saya ambil mungkin 2-3 slide aja dari workshop volume price analysis ya. Kalau kita menemukan candle seperti ini ya Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri bahwa kalau yang ini spreadnya besar ya. Artinya candlenya bullish atau bearish, cuman kuat candlenya. Besar dia. High to low-nya panjang. Dan kalau kita ketemu candle seperti ini, di mana kita ada volume yang besar juga, ini disebut dengan valid. Price discount everything ya. Jadi ini ya,
yang candle ini price, discount, everything. Kita nggak peduli ini apakah ada berita, apakah bandarnya masuk, ada Donald Trump nge-tweet. Jadi pokoknya price, discount, everything. Faktanya candlenya bullish atau candlenya bearish, tinggal kita lihat bawahnya. Volume, validate. Nah, ini kita nggak perlu lah buka belajar accounting untuk memahami laporan keuangan. Pokoknya, kalau saya sendiri sebagai trader ya, mazhab orang beda-beda. Price, discount, everything. Lihat volumenya valid. Udah, valid ini. Kenaikannya di validasi volume. Makanya dulu saya sebelumnya belajar price action banyak ketipu karena nggak ada validasi. Nah, kalau VPA ini misalnya bearish candle, lihat volumenya. Wah, ini valid. Oke. Oke, itu adalah validasi. Tapi kalau kita ketemu seperti ini adalah effortnya besar, ini adalah resultnya besar ya. Ada effort, ada result. Itu hukum kedua Wyckoff. Nah, ini kalau kita lihat ada candle bearish dan bullishnya, spreadnya juga besar, tetapi volumenya kecil. Nah, ini disebut anomali. Ini pasti ada sesuatu manipulasi atau apapun yang membuat kok nggak fair, effort besar, effort kecil, hasilnya besar. Nah, itu namanya anomali ya. Oke, itu dulu lah. Nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa ikut baca bukunya atau ini. Ikut workshop. Nah, ini juga spreadnya kecil ya. Candlenya kecil, tapi volumenya besar. Ah, ini pasti anomali nih. Ini ada yang mau beli tapi ditahan-tahan supaya masuk. Ini ada yang mau jual tapi ditahan-tahan, ada yang beli. Volumenya transaksinya tinggi. Ini pasti ada anomali nih, pasti. Tergantung nanti di Wyckoff-nya seperti apa. Kalau kita ketemu seperti ini kan candlenya kecil. Ya, bisa jadi memang tidak ada transaksi. Lalu kita lihat, oh volumenya kecil, berarti memang tidak ada transaksi. Nah, hubungan antara volume price ini kita pelajari dengan hukum kedua Wyckoff, namanya hukum effort and result. Oke ya. Nah, ini saya tambahkan lagi lah. Hukum ketiga Wyckoff, ini kurang apa lagi nih saya ini. Price, discount, everything, volume, validate. Kalau Bapak Ibu melihat ada candle patternnya seperti ini, ya. Ini candle kecil, besoknya membesar lagi candlenya, membesar bullish, candle yang membesar. Lalu kita lihat volumenya. Oh, volumenya meningkat. Nah, ini hukum Wyckoff namanya. Bukan saya yang menciptakan. Kalau ada yang mengatakan, wah ini dia menemukan hukum begini versi dia. Misalnya ada yang mengaku Wyckoff Indonesia atau bandarmologi Indonesia. Ya nggak ada lah. Ini sudah Wyckoff ini udah sejak tahun 1900 ya. Oke, ini disebut dengan harmoni. Nah, ini juga kalau ketemu candle bearish, candlenya kan makin besar. Lihat volumenya, makin besar. Berarti ini ada disebut dengan validation atau harmoni. Oke, lalu kita lihat kalau hal yang serupa terjadi di candlenya, volumenya candlenya bergerak menguat. Ini pasti ada sesuatu, bullish candle ya. Menguat. Lalu kita lihat, oh, ini ada anomali nih. Masa ini candlenya membesar, volumenya mengecil, ini pasti ada sesuatu nih ya. Hati-hati candle berikutnya. Ya, di sini juga. Nah, ini kan makin lama makin jatuhnya makin dalam. Ya, lalu kita lihat, loh, kok volumenya mengecil? Ini disebut dengan anomali. Kalau anomali kita harus lakukan langkah-langkah tertentu ya. Adalah langkah-langkah tertentu yang harus kita antisipasi. Kita sebut dengan price, discount, everything. Tapi kalau volumenya tidak valid, pasti ini ada anomali gitu ya. Itu enak kalau belajar volume price analysis ini, nggak perlu ribet-ribet dan sudah ada ilmunya sejak tahun 1800. Ya, kita enak, sudah teruji di pasar Amerika, pasar Jepang, pasar Eropa. Saya sejak 2008, 2007-2008 sudah pakai ini dan saya uji ya di pasar saham Indonesia dan selamatlah saya sampai sekarang. Nggak usah rumit, enak sekali volume dan dia mengatakan gini, pakai Wyckoff ini kita akan trading secara logik. Kalau nanti Bapak Ibu mendengarkan penjelasan saya tidak logik, itu bukan salah hukumnya, salah saya yang tidak bisa menyampaikan. Oke ya, kita pindah ke Telegram botnya. Ini udah lama pula sharing ilmunya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Oke, kita akan membahas saham-saham yang terpilih kemarin ya. Tapi sebelum itu kita review dulu composite dengan VPA Weekly Composite. Weekly-nya sudah valid ya. Nah, ini weekly-nya ini kita kemarin all time high ya. 8169 ini all time high tertinggi. Nah, kalau ini dia adalah marking up, di sini ada distribusi, maka di sini kita rentan terhadap terjadinya UTAT.
Utat ini semakin lama dia bergerak ke bawah, kalau dia naik bergerak ke samping sideways-nya, semakin lama maka kenaikan makin tinggi, atau kalau turun semakin dalam ya. Jadi kalau turun dia menjadi marking down, maka dia masuk fase D. Sekarang berada di fase C untuk Wyckoff. Volumenya valid, cuman dia mengatakan begini, gak bisa naik karena kemungkinan ada supply demand area. Volumenya sangat besar, volumenya tinggi, spreadnya narrow ya, agak ada anomali nih ya, agak ada anomali. Karena kan volumenya tinggi, tapi close-nya upper side. Oke, candlenya merah ya, jadi masih terjadi zona pertarungan antara zona supply and demand. Volumenya besar, spreadnya kecil itu adalah anomali. Ya, anomali kita harus waspada. Bisa jadi ini adalah tahap untuk mendistribusikan. Kalau distribusi sudah selesai, maka dia bisa jatuh marking down. Cuman kita belum tahu, nggak bisa tahu. Kita cuma bisa jaga atas, jaga bawah. Oke, kita buka dengan daily-nya. Composite. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau ini kita adalah akumulasi, terus ini marking up. Nah, di sini kita curiga utat. Kenapa? Dia terjadi bola balik di posisi tinggi dan volume tinggi. Sepertinya kecil-kecil. Oke, kalau dia turun ke bawah, maka kita selesailah. Ini kita sebut dengan utat, maka masuk fase D. Di sini akan menjadi the best time for selling, maka dia pindah ke bawah lagi, akan mengejar ke 5.000. Oke, tapi kalau dia berhasil naik, maka dia pattern baru nih. All time high, pattern baru, dan ini menjadi demand zone. Ya, sekarang belum tahu, karena dia harus break dulu atas dengan volume yang valid, atau break ke bawah dengan volume yang valid. Candle terakhir, kecil saja spreadnya. Ya, spreadnya kecil, volumenya dasar rata-rata ya, jadi terjadi anomali di dalamnya itu. Kalau volume besar kan harusnya price besar. Artinya dengan ada anomali ini kita waspada. Waspada itu artinya apa? Saham-saham kita naikkanlah stop loss-nya. Oke, sekarang mari kita coba membahas saham yang pertama. Saham pertama adalah SSIA. Oke, kita cek dulu alert SSIA. Kapan dia munculnya alertnya? Oke, tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu hari apa itu? Tanggal 2 hari Kamis ya, Bapak Ibu. Nah, SSIA ini tanggal 30-nya sudah ada juga. Oke. Dan waktu itu kalau Bapak Ibu join Telegram channel-nya, kita cari di sini SSIA apa katanya. Saya sudah kasih kode itu. Nah, ya. SSIA sudah kasih kode bahwa di sini ada demand zone, stop loss di mana. Ini plan-nya. Kalau dia jebol ke bawah, nanti kita lihat. Jadi ini tanggal berapa nih? 1 Oktober. Saya sudah kasih kode ya. Oke. Itu dia. Jangan lupa join Telegram channelnya saya, karena saya sering update ilmu di situ kalau update sesuatu. Kita cek sekarang Speedo SSIA untuk mengetahui update hari Jumat. SSIA dia berada di zona netral karena sebelumnya saya sudah pantau SSIA ini sempat extreme fear. Ya, baru demand-nya masuk bergeser. Saat ini hari Jumat, data hari Jumat, demand-nya sama kuat dengan supply, maka dia berada di zona netral. Kita lihat dengan W Speedo karena Jumat ya. SSIA kita lihat. Oke, untuk weekly-nya dia berada di zona fear. Untuk weekly supply-nya masih lebih besar daripada demand. Sekarang kita cek dengan star SSIA. Ini rotasi saham. Ya, ini hanya untuk update saja ya Bapak Ibu. Rotasi saham. Nah, ini dia sudah mengarah ke, dia masih berada di zona panic, tapi arahnya sudah menuju hope. Arahnya ke zona hope. Nanti kalau masuk segitiga ini, ya, dia akan kita sebut sebagai saham yang habis panik terbitlah hope. Sekarang belum, tapi arahnya sudah hope. Ada harapan yang muncul, walaupun masih seperti matahari terbit lah. Oke, kita lanjut aja lah biar cepat. VPA week monthly SSIA. Wyckoff kita akan lihat strukturnya. Rotasi saham weekly nanti Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Jadi kalau kita lihat patternnya kebaca ya. Di sini memang kalau kita mau main siklus besar ya memang akumulasinya panjang. Anggap ini akumulasi. Dia belum pernah beggar setinggi sekarang. SSIA minimum sejak tahun 2014. Lalu dia mainnya akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi. Dia main siklus kecil ya. Nah, di 2004 dia break. The best time for ini mungkin ya. Atau inilah. Kalau kita lihat strukturnya ya sepanjang ini.
Sepanjang ini adalah kalau main di monthly adalah akumulasi dibandingkan yang terjadi sekarang 3160 untuk highest-nya. Ini adalah akumulasi ya. Saya juga, namanya sharing ilmu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bosan, di skip aja karena videonya akan panjang jadinya. Oke, ini the best time for buying untuk monthly ya. Oke, naik dia. Dia akan turun dulu memberikan second chance to buy. Baru naik ke atas. Nah, ini ada namanya hyperdomic. Saya lupa, hyperdomic mungkin. Hyperdomic. Ini dijelaskan di dalam kelas ya. Saya nggak bisa jelaskan di sini. Oke, dia bisa menjadi stepping stone, naiknya tinggi. Kalau naik setinggi ini ada sinyal namanya buying climax ya. Buying climax tuh orang udah climax ya. Ekstrim. Climax, dia harus turun. Tapi dia mainnya monthly, maka dia harus turun berbulan-bulan. 2 bulan lalu tertahan di sini. Pasti ada sesuatu demand menahan dia turun. Sekarang volumenya kecil, kenapa? Masih tanggal 3. Oke, kita turun ke weekly. VPA, weekly, SSI. Umumnya volume wake off di pasar saham Indonesia itu berjalan baik di weekly. Oke, kita lihat. Mungkin ini akumulasinya. Ini sudah naik ya, Bapak Ibu. Tadi di mandi. Sekarang kalau di weekly, entah di sini the best time for buying, second chance to buy, maka dia terus akumulasi. Ini reakumulasi. Ya, reakumulasi dia naik ke atas. Maka patternnya berbeda nih. Volumenya juga harusnya berbeda. Begitu dia naik tinggi, volumenya berbeda. Oke, begitu naik kencang, ini buying climax, ini ada namanya sinyal namanya stopping volume. Stepping out, maaf. Saya juga nggak stepping out. Jadi, stepping out ini memvalidasi buying climax, lalu dia ada sinyal validasi lagi satu di sini, down bar, maka valid dia turun berminggu-minggu. Harus ada sesuatu yang menahan. Nah, sesuatu menahan kita bisa cek apakah di sini ada demand atau di mana. Oke. Nah, sekarang ini kita sebut dengan selling climax. Dia candle kedua, ini auto reaction, biasanya akan turun, memberikan secondary test, biasanya. Oke, jadi kita bisa baca karena ada framework ya. They move indicate strength, volumenya sayangnya dia tune and climax fall. Ada masuk tune, dia coba naik tapi supply-nya masuk, itu di weekly-nya. Oke, kita lihat demand zone pakai chart VBP. Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik help ya untuk perintahnya. Jadi, nah ini biasa di after market close sudah dijelaskan kalau tutorial gini. Takutnya baru pertama kali nonton nggak paham. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita pindah mencari demand zone. VBP, weekly, SSI ya. Kita lihat. Dia kan akan mencari demand zone. Oke. Kalau kita lihat, kalau dia kembali ke demand zone, maka ada demand zone yang sangat kuat ini yang akumulasinya dari tahun 2014 mungkin tadi. Lalu di siklus tahun 2024 sampai 2025 kita ada demand zone sebesar ini. Ya, di sini dia. Nah, kalau kita tarik, mungkin bisa tarik ini tertingginya atau tertinggi di sini. Nah, ini paling panjang kita tarik garis ke sana. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau lihat besar, dia bisa turun ke bawah sini ya. Tetapi ini ada demand zone juga. Dia dari candle namanya double maru. Oke, mungkin munculnya di daily. Seperti ini juga demand zone, ini demand zone jadinya ya. Sekarang dia tertahan di sini, pasti ada demand yang menahan. Oke, jadi kita selling climax, auto reaction, ekspektasinya kalau Bapak Ibu punya SSI ya, dia secondary test dulu supaya aman. Oke, jadi kita kalau dia turun, usahakan kita punya cash untuk buy on weakness. Stop loss-nya tadi sudah kelihatannya, saya sudah tunjukkan. Nah, untuk melihat di mana stop entry, harus pakai daily. Tidak bisa entry pakai weekly. Struktur wake off di weekly memang. Tapi entry-nya di daily. Oke. Oke, lihat di sini. Kita punya akumulasi. Ya. Nah, ini marking up. Ini rally. Base. Nah, ini base ini adalah demand zone yang terbentuk sebelum ada ini. Disebut dengan base ya. Nanti dia kalau turun, ini akan menjadi penahan di sana. Jadi di sini begitu ada alert, saya lihat, oh ada demand zone. Stop loss, saya ambil di bawah sini. Dia ada, kalau main di daily, selling climax, auto reaction, secondary test. Kita sudah punya tes. Maka kita mudah-mudahan berjalan. Ini kalau berjalan, dia
target kita paling nggak di sini. Kalau di daily main target dekat, sini jual 50%, atau ini ada sell mother candle. Karena kan main daily. Oke, di weekly-nya dia akan turun dulu, candle-nya akan turun dulu, memberikan secondary test di weekly. Jadi kalau dia turun sampai 1695 ini buy. Oke, ini sudah ada down trust atau river up trust, tetapi dia harus candle hijau untuk validasi. Sekarang candle merah berarti dia banyak di weekly untuk ambil demand ya. Stop loss-nya clear di sini, kalau nggak salah 1600 atau berapa ya ini, Bapak Ibu di low ini cari aja berapa. Lebih dalam dari ini, jadi di bawah ini masih bisa. Atau kalau mau agresif 1695, stop loss-nya di kurangi 2 tick atau 3 tick lah. 16 kalau 3 tick 80 ya. Nah ini 1680, ini stop loss-nya wajib pakai stop loss 16875, 1670. Kenapa kita harus pakai stop loss? Karena demand zone besarnya ada di bawah tadi. Nah, di manakah demand zone besarnya? Yang kalau siklusnya selesai, dia di VBP SSI. Kalau Bapak Ibu tidak pakai stop loss, bisa jadi dia ngejar di bawah. Oke, kalau ini jebol, artinya demand-nya nggak cukup kuat yang ini. Kalau ini jebol, maka dia akan kejar di 800 atau 900. Makanya harus pakai stop loss kita. Sebab strukturnya marking up, distribusi bisa ini marking down. Dan kita nggak tahu karena belum terjadi tiba-tiba dia guyur, kita sudah exit, nanti kita buyback di sini. Karena kita tahu mau beli kemana. Pak, kenapa nggak kita tunggu di sini? Saya sudah nunggu di sini, tapi belum turun. Ya, karena dia mainnya di weekly bisa jadi dia naik ke atas lagi atau reakumulasi, kan kita nggak tahu. Oke ya, lalu kita lihat foreign flow, itu sajalah PIF, SSIA. Untuk foreign flow dari SSIA, berikut ini ada chart foreign flow SSIA. Nah, SSIA, Pak, ini asingnya keluar. Kita harus jangan salah kaprah, Bapak Ibu. Kita harus pintar-pintar melihat asingnya. Kalaupun dia net sell terus seperti SSIA ini, kita lihat dulu asingnya dominan atau tidak. Mungkin dia tidak dominan. Ya, di sini ya, sahamnya naik, asingnya keluar. Ini sahamnya turun, asingnya juga turun. Berarti tidak ada korelasi secara konsisten. Nah, di sini kalau kita lihat mulai hari kemarin Jumat, asingnya net sell besar juga. 5 hari, 20 hari, 60 hari, sampai 100 hari. Asingnya net sell terus. Di dalam 100 hari, asingnya total net sell 1,1 triliun ya. Ada yang bertanya ke saya mau menggunakan asingnya, data asing ini untuk trading saham. Saya bilang hati-hati. Tergantung asingnya dominan atau enggak. Mungkin SSIA tidak dominan. Mungkin SSIA ini dipegang oleh grup Jarum ya. Misalnya mereka mulai masuk. Ya Jarum kan lokal. Asingnya enggak pengaruh. Atau BRPT lah. Punya Prajogo Pangestu kan. Coba asingnya. Nggak peduli dengan asing dia. Makanya kita harus lihat dominan atau tidak. Di board Bapak Ibu bisa cek dengan DOM SSIA. Ini tambahan bonus ya. Nah, asingnya di bawah 20% Bapak Ibu. Kalau ada ketemu 50% itu bagus, tapi biasanya 20-30% baru saya katakan asingnya dominan. Misalnya di sini asingnya atau di sini atau oke. Tapi kalau bahkan kalau ada 50% itu berarti sangat kuat asingnya. Oke. Berikutnya kita saham kedua adalah ESA, Alert ESA. ESA ini juga saya masuknya ada spring dia ya. Jadi alertnya ini dia sudah tidak fresh Bapak Ibu. Ya kalau mau masuk harusnya bulan 4. Saya masuknya udah agak lama nih. Kita lihat dulu. Ya di Telegram channelnya. ESA. Jadi bukan tiba-tiba saya melakukan analisa. Salah pula. Di Telegram channelnya. Jangan lupa join Telegram channelnya. ESA. Mana nih ya? Ini ya tanggal berapa nih? 25 September saya sudah kasih tahu ada spring. Tapi sebelumnya sudah ada tutorial trading plan yang gagal karena saya menganggap B-nya selesai, ternyata fase B belum selesai. Jadi memang tidak gampang. Ada ilmunya ya, nanti kita bahas juga. Jadi saya sudah kasih tahu tanggal 29 September ya. 25 bahwa kita ada spring. Oke. Sekali lagi jangan sampai lupa join Telegram channelnya.
Oke, kita lihat di sini 4 ya, sebelumnya sudah ada di sana ya. 29 keluar dia. Kita cek dengan Speedo dulu. Nice to know aja Speedo ESA. Tapi karena kita fokus ke Wyckoff, kita nggak terlalu penting lihat speedometer ya. Tapi ini standar aja. Grid, kita pengen mengetahui bahwa untuk penutupan tanggal 3, ESA berada di zona grid untuk daily. Kita lihat weekly-nya, W Speedo ESA. Weekly-nya juga grid. Weekly-nya juga berada di zona demand. Ini bisa kita bayangkan, di daily-nya demand-nya lebih besar, weekly-nya juga lebih besar daripada supply. Berarti daily dan weekly ini bisa kuat mendorong kalau dia pada struktur yang tepat, apalagi dia akumulasi ya. Oke, kita cek Star ESA, lihat rotasi sahamnya relatif terhadap komposit, dia berada di mana? Oke, sudah menguat ya, dia tetap berada di zona grid untuk daily. Nah, kita lihat weekly-nya, W Star ESA, mungkin weekly-nya masih bottom. Oke, weekly ESA ya, dia berada di zona panic, tapi Bapak Ibu bisa lihat mengarah ke sana dan dia sudah berada di dalam segitiga ini. Oke. Karena dia berada di dalam segitiga ini, maka ESA kita sebut sebagai saham yang habislah panik, terbitlah hope. Ya, jadi dia masih di panik tapi mengarah ke hope. Nah, ini bottoming tapi weekly ya, di daily sudah naik. Udah alertnya juga sudah keempat. Kita lihat dengan VPA monthly ESA. Pokoknya in Omboy Thohir we believe lah. Oke. Nah, dengan kita mengetahui struktur besarnya, kita bisa berekspektasi profit takingnya di mana ya. ESA itu fasenya sideways, tidak kemana-mana dalam struktur besar. Dia sampai 21, tapi dalam struktur kecil ini Wyckoff juga. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini ada akumulasi, marking down. Struktur kecil kita mainkan di daily, tapi ini kan sekarang kita pakai monthly. Ya, jadi kita asumsikan dia akumulasi. Ini marking up, ini distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Oke. Jadi kalau kita masuk sekarang, di 110 ini adalah profit taking mungkin 25%. Kalau ternyata dia turun lagi, ya kita buyback lagi di bawah. Oke. Nah, berikutnya di sini, kalau mau di sini 25% lagi boleh, tapi mau target di atas 1600 juga 50% kalau di atas ya. Jadi nanti sisanya lihat profit run ya, di sini profit, di sini profit. Jadi kalau di sini kena turun, ya kita sudah amankan 25%, sisanya kena stop loss paling. Kalau naik di sini sudah keluar 25%, misalnya 1000 lot, 100 lot, terjual 25 lot, sisa di atas kan 75. Nah, setengah dari 75 akan terjual di sini atau 30 berapa? 30 berapa lah yang terjual di sini. Sisanya lihat profit run, begitu. Oke, lalu kita lihat volumenya. Terjadi peningkatan ya. Di sini ada volume. Yang ini kecil saja karena dia masih tanggal 3. VPA weekly ESA. Dari pengalaman saya, weekly itu berjalan Wyckoff itu berjalan di weekly. Oke. Ini selling climax ya, akumulasi selling climax ini ini ciri-ciri selling climax, ini akumulasi, marking up, distribusi. Ini akumulasi lagi mungkin time frame lebih kecil, ini marking up, ini distribusi. Ya ini jelas ya, head and shoulder dia, tapi dia tidak memberikan second chance to sell. Marking down lagi, akumulasi lagi, marking up lagi. Nah, di sini saya akumulasi sudah agak panjang dan mungkinan kalau saya believe ya akan naik lebih tinggi di atas ini. Kenapa? Lihat volumenya. Jadi semua itu logik. Kalau ada perbedaan di volume, ya di sini jangan buru-buru dijual semua. 20% aja. Soalnya kalau volume terjadi besar di sini berarti effort sangat besar. Nah, kalau dia naik tinggi, kalau dia break fase akumulasi selesai, marking up biasanya lebih tinggi. Sebab apa? Di fase akumulasinya volumenya tinggi. Begitulah ilmunya ya. Jadi volume sama price itu nggak bohong dia. Jadi logik sekali. Kenapa kita harus tarik di atas? Karena volumenya berbeda. Oke ya, jadi di sini juga tampak akumulasi warna hijau.
Dengan adanya peningkatan ini, kita yakin bahwa ini terjadi ramping up atau akumulasi saat dia sedang sideways, nggak kemana-mana harganya. Jadi, tanda-tanda SI ini kuat sekali ya, hilalnya kelihatan ya. Jadi, tinggal sabar aja sama naikkan stop loss setiap hari. Itu dia, kita lihat VBP-nya. Mau lihat demand zone dan supply, ESA. Ya, jadi kuat sekali nih demand zone-nya ya, Bapak Ibu ya di sini nih. Nah, makanya saya gagal kemarin untuk kalau daily, ternyata mainnya di weekly. Nah, target ini ada sell mother candle boleh, ini juga ada. Tinggal tergantung jual di sini, kalau nggak mau 20%, kurangi jadi 10%. Sambil naik ke atas, stop loss-nya nanti naikkan di daily. Karena ini ada supply di sini, maka kita bisa profit taking sedikit saja. Di 1010 itu ya. Nah, kita turun ke daily sekarang, VPA, ESA. Kalau time monthly, weekly itu untuk melihat struktur wake off-nya, untuk membaca market. Tapi daily untuk entry ya, entry tetap di daily. Kita lihat daily-nya. Kok nggak ada? VPA, ESA. Rame nih. Nah, oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi yang saya ceritakan wake off-nya ya. Oke, kita balik dulu supaya ingat ya. Nah, ini dia maksud saya wake off-nya. Dia akan ada struktur marking down, lalu dia lanjut dengan fase A. Lalu dia akan ada cucuk atas. Nah, ini kita sering salah nih, kita anggap the best time for buying, ternyata belum ya. Oke, nanti ada spring. Nah, kalau udah spring langsung dekat-dekat dengan fase D baru dia makin. Kalau ini terbentuk, ada spring, jangan lewat. Full power. Ya, tapi full powernya di bawah, jangan full power sekarang, udah telat. Oke, begitu. Sekarang kita balik lagi chartnya, kita perbesar. Nah, bayangkanlah tadi chartnya ya. Ini kita sebut sebagai marking down, selling climax, auto resistance secondary test. Ini seolah ada spring ya. Seolah-olah, ternyata bukan ya. Ini pasti ada kejadian sesuatu. Lalu dia naik. Ini fase A mungkin ya. Ini fase B. Lalu saya lihat ciri-cirinya, ada perubahan volume. Ini fase B, maka saya anggap ini the best time for buying. Ternyata salah. Biasa itu, kita salah. Dia turun lagi memberikan fase B di sini. Nah, di sinilah akumulasi. Lalu di sini ada spring. Oke, spring. Ini the best time for buying. Second chance to buy. Atau kalau ini ditarik, dia menjadi the best time for buying. Dia akan memberikan second chance to buy di sini. Kalau ini yang tadi kita tarik menjadi ini ya. Uppernya. Baru ini nanti bisa naik ke atas. Mudah-mudahan. Oke. Kenapa? Nanti kalau Bapak Ibu ada rezeki, kita belajar. Ini tadi sudah saya jelasin sedikit ya. Ini ada price ya. Spreadnya kecil nih. Ya, merah, candle merah. Lihat volumenya. Jadi, effortnya kecil. Tapi kalau candle merah ini tadi volumenya setinggi di sini, itu saya pasti kabur. Pasti. Nah, ini kalau ada kesempatan pullback ini ciri-cirinya begini nih, volumenya kecil-kecil turun ke bawah, dia mencari demand zone. Untuk pullback ke atas, dia mencari high terhadap low. Oke ya, jadi masih on track sekarang ini. Itu enaknya wake off dan volume price Bapak Ibu, logik semuanya. Kalau dia candlenya merah, volumenya tinggi, kabur. Tapi beruntungnya volumenya rendah nih. Itu adalah pullback ciri-cirinya. Jadi justru beli. Ya, VBP ESA. Kita lihat demand zone yang mau dikejar. Jadi kalau dia turun, umumnya dia mencari ini demand zone-nya. Sudah dites oleh candle ini ya, mudah-mudahan tidak jebol ke bawah. Kalaupun jebol, ini demand zone-nya. Ya, jadi ini high low. Nah, close-nya di sini. Mudah-mudahan dia kena di sini, karena ini demand zone, dia naik lagi ke atas. Mudah-mudahan, karena saya sudah punya akumulasi sekitar ini. Mudah-mudahan ya. Jadi di sini kelihatan ada supply nih ya. Jadi target jangka pendek ada di sana. Siklus kecil ya daily, tapi menurut saya sih mainnya di weekly aja nih. Yes, inilah 1000 lah ya. Weekly. Oke, sekarang kita lanjut dengan foreign flow. BIF, ESA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk ESA. Bapak Ibu bisa lihat dia divergen. Sahamnya naik, asingnya keluar. Bisa jadi pertama asingnya tidak dominan. Oke. Asingnya
kemarin masuk tipis saja 1,7 miliar, dalam 5 hari ada net sale 7,1 miliar, dalam 20 hari 26,8 miliar net sale, dalam 60 hari 67,9 miliar net sale, dalam 100 hari ada 160,8 miliar asingnya net sale. Jadi dia divergen Bapak Ibu, saham naik, asingnya keluar. Besok kalau ada kesempatan beli di 700, beli di 685, beli 55 itu gunakan mungkin kalau turun 700 beli 1 lot, turun 685 beli 2 lot, turun ke 665 beli 4 lot ya. Itu dulu lah ya yang dekat-dekat dulu, atau kalau ada lagi duit 650 beli berapa 6 lot gitu. Nah, stop loss kalau mau konservatif di sini. Ya, dia break. Stop loss di sini ya. Itu saja kalau untuk stop loss. Baik. Kita lanjut ke saham lainnya. Saham ketiga adalah ADMR. ADMR ini freshnya tanggal 29 ya Bapak Ibu. Jadi dia baru 2 alat. Mudah-mudahan dia fresh, mudah-mudahan strukturnya ada yang berjalan nih. Kita cek dengan Speedo ADMR untuk daily-nya, dia berada di zona grid, artinya untuk daily demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly, Speedo ADMR. Untuk weekly grid and fear speedometer, ADMR juga berada di zona grid, artinya demand-nya lebih kuat daripada supply untuk minggu ini. Kita cek dengan Star ADMR. Rotasi saham daily untuk ADMR, ya ini resultantanya kuat sekali karena sudutnya besar. Dia mungkin langsung pindah ke zona grid. Ini kuat ya Bapak Ibu. Relatif terhadap composite. Kita lihat dengan Star ADMR. Kita lihat weekly-nya untuk rotasi saham relatif terhadap pergerakan weekly dari composite. Dia sebenarnya di zona fear, momentum naik. Ini pertanda mau berbelok ya. Mau belok ke grid artinya demand-nya masuk kuat relatif terhadap composite. VPA monthly ADMR. Untuk monthly dulu kita mau lihat strukturnya. Oke. Jadi ADMR ini dulu saya sendiri belinya di harga 100 perak ya. IPO-nya di 100 perak saya ingat. Naik ke atas, marking down sekarang. Jadi sini sudah ada bottoming, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Jadi cucuk dulu. Nah, sekarang dia mungkin berada di fase berikutnya. Hanya saja volumenya nih yang perlu kita cari. Lihat detail. Kita lihat dengan weekly, VPA weekly ADMR. Mungkin struktur wake off-nya berjalan di weekly, ya. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat, selling climax, authority sekundaritas, dia naik ke atas langsung. Nah, ini mungkin distribusi, tidak memberikan second chance to sell, ya. Nah, langsung turun ke bawah. Nah, ini ready to uptrend, low, high, low, dia bagus zigzagnya. Maka ini kalau kita jadikan the best time for buying weekly, ini adalah second chance to buy, turun dia. Mudah-mudahan dia bisa naik ke atas. Oke, hanya saja ini ada catatan. Di ADMR ini profile volumenya sama hampir. Sekali-sekali dia ada spiky ya. Nah, minggu ini juga dia ada spiky, volumenya grid, climax fall up. Artinya kalau dia pun mau naik tinggi, support volumenya tidak setinggi-tinggi amat ya. Kita lihat memang ada berapa kali spiky volume besar dibandingkan tahun 2024 ya, dibanding relatif. Artinya kalaupun ya dia mau lebih tinggi, oke, jual di sini setengah atau 30%, jual target berikutnya ada di sini. Jadi kalau tadi volumenya signifikan besar, maka saya berani ya. Nah, ini anggaplah begini dulu. Kita punya 1600, sekitar di sinilah target. Atau cek demand-nya. VBP, lebih aman lihat demand-nya. VBP, weekly ADMR. Maka di atas akan ada demand supply zone. Nah, ini kita pantau ada supply zone. Ada 3 lapis di sini. Kalau di sini ada rejection, bisa turun dia, Bapak Ibu. Di sini ada supply zone, ini adalah sell mother candle, jadi target jual di sini. Kalaupun lolos, di atasnya ada supply yang besar. Ya, ini sell mother candle-nya nih. Jadi agak berat juga ke atas. Dia membutuhkan sesuatu yang extraordinary untuk naik ke atas. Kalau enggak, dia akan absorb dulu supply orang-orang yang nyangkut di 1600 sampai 1700 atas ini ya. Oke.
Ya, ini siklusnya di weekly kebaca tapi main entry-nya di daily. VPA, ADMR, lihat daily-nya. Ya, kalau daily-nya dia uptrend. Ya, low, high, high low, higher high, high low, higher high, high low. Nah, ini berhenti kalau dia break ke atas makan higher high. Oke. Jadi patternnya masih naik, tapi kalau udah turun ke bawah, maka ini menjadi head, ini mungkin asymmetric shoulder ya. Nah, jadi stop loss kalau mau dipasang, mau masuk 980 kurang 2 tick, berarti stop loss ada di 970 ya. 970. Ya. Kalau ini jebol ke bawah, karena ini menjadi head langsung otomatis. Untuk hari Jumat kemarin ADMR tidak ada sinyal, volumenya kecil, spreadnya juga kecil. Ya udah, tidak ada apa-apa di situ untuk hari Jumat. Kita lanjut dengan foreign flow untuk ADMR dengan perintah PIV ADMR. Berikut ini ada chart foreign flow untuk ADMR. Lagi-lagi ADMR ini terpantau dia divergennya Bapak Ibu. Sedikit ada trend up tapi asingnya keluar. Kemarin hari Jumat asingnya keluar setengah miliar net sell. Dalam 5 hari ada net sell 9,5 miliar. Dalam 20 hari 69,2 miliar. Dalam 60 hari 100, miliar net sell. Dalam 100 hari ada 48,5 miliar asingnya net sell. Itu dia asingnya. Kalau mau manfaatin dia pullback untuk beli, bisa di sini, tapi stop loss tadi kita harus pasang rapat ya Bapak Ibu. Ini mungkin tambah-tambah sedikit aja lah, karena kalau dia jebol ke bawah agak riskan. Itu dia view-nya. Yang kita cek dengan, salah pula. Yang lainnya, kita cek dengan BBYB ya Bapak Ibu. Alert BBYB. Ini maksud saya tadi. BBYB lupa. BBYB ini Bapak Ibu, dia sudah naik tinggi. Tidak cocok untuk yang baru beli. Kenapa? Bisa cek di alertnya. Tanggal 10 dia ada. Ya, tanggal 1 Oktober. Tanggal bulan 9 ada 2 kali. Bulan 8 ada Agustus ada 3 kali. Jadi harusnya Bapak Ibu kalau mau masuk BBYB, the first cycle-nya, first entry-nya di Agustus 4. Di sini masuknya, tapi sekarang udah alert yang keberapa, artinya sudah naik tinggi, nggak cocok untuk beli. BBYB ini dulu saya belinya ketika dia di bawah 200. Wyckoff-nya berjalan di weekly. Enaknya belajar Wyckoff ini, alertnya belum ada, kita sudah bisa baca. Nanti entry-nya begitu ada alert itu memperkuat kita ya. Kita cek, karena alert robot kan baru diciptakan. Wyckoff ini sudah ada sejak tahun 1800. Kita cek dengan Speedo BBYB daily-nya. Dia mengatakan bahwa BBYB hari Jumat berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Speedo BBYB. Kita lihat weekly-nya untuk speedometer, fear and grid. Juga dia berada di zona grid untuk weekly-nya, artinya demand lebih kuat daripada supply untuk chart weekly. Kita cek dengan star BBYB. Rotasi saham BBYB daily untuk hari Jumat. Dia kuat ini ya. Relatif terhadap composite, kalau nggak salah positif composite-nya, maka BBYB bergerak tetap menguat di zona hold. Cuman karena kompositnya menguat, dia jarak antar bintangnya melambat ya. Kalau melambat ini bisa jatuh ke bawah. Tapi dia sekarang sudah berada di zona hold. Kita lihat weekly-nya, star BBYB. BBYB, kita lihat rotasi sahamnya, dia sudah berada di zona grid. Berarti sudah naik tinggi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BBYB. BBYB ini Wyckoff struktur besarnya sudah terjadi. Biasanya jarang dia bisa mengejar Wyckoff struktur besar yang pertama, maka kita profit taking-nya kita lihat di antaranya ya. Nanti itu di kelas saya jelaskan kenapa. Ada penjelasannya. Karena harusnya logik. Oke. Nah, ini BBYB Bapak Ibu.
Ini adalah zona akumulasi bertahun-tahun. Karena dia akumulasinya panjang, naiknya biasanya tinggi kalau sudah tiba saatnya akumulasi wake off. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, butuh cuman 3 bulan, marking down, balik lagi akumulasi. Yang namanya dari tanah, itu kembali ke tanah, akumulasi, kembali lagi ke zona akumulasi. Itulah wake off ya, enak kita baca. Sekarang di sini ada selling climax, authorized secondary test, ini sudah berjalan, dan lihat volumenya memvalidasi 3 bulan terakhir ya. 2 bulan lah, oke. Sini sudah ada bottoming, kita lihat. Jadi wake off besarnya sudah ada. Nah, jadi targetnya kita nggak pasang di sini. Kalau target boleh-boleh aja sih pasang, tapi kalau saya sih biasanya di bawahnya. Ini ada sell mother candle paling di sini ya, 1400 sudah cukup makan lah. Kalau beli di, misalnya saya kemarin beli di bawah 200, atau beli 1200-an lah ya. Jual 1400 kan lumayan tuh. Nggak usah muluk-muluk. Lebih besar probabilitas kita profit di sini dibanding profit di sini. Jadi, di sini jual mungkin 50%. Nah, di sini ada lagi candle sell, jual lagi 50%, 2000. Sisanya lihat profit run lah, nggak tahu kalau rezeki dikasih tinggi. Jadi realistis kita harus profit itu. VPA, weekly, BBYB kita tahu dia bermain di weekly, maka saya entry-nya di weekly. Dan ini dibahas ya di dalam kelas ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah selling climax ya. Nah, ini siklus wake off kecil, marking up, distribusi, marking down, sideway lagi, akumulasi lagi, selling climax. Nah, dia bergerak, ini the best time for buying. Sekarang second chance to buy. Sekarang dia break minggu ini. Potensial buying climax. Ya, daily-nya nanti harus turun dulu. Volumenya besar, tapi ada cun karena dia potensial buying climax. Jadi ini ciri-cirinya. Ini ada potensial buying climax ya. Ini segitiga hitam. Lalu dia ada cun. Dia turun dulu. Ini potensial buying climax, segitiga hitam. Mungkin dia akan turun dulu di daily. Tapi ini fase akumulasi mainnya di weekly. Akumulasi sudah selesai, tinggal marking up. Kalau punya, hold saja nih Bapak Ibu ya. Saya punya udah beggar juga. Oke, kita lihat dengan VPA, BBYB. Kita turun di daily. Ya, saya belinya di bawah 200 di sini ya. Jadi, sini ada stopping volume, selling climax, authorization secondary test. Udah, saya makan itu. Ya, sini ada selling climax, authorization secondary test. Boom. Saya makan ini, di sini saya akumulasi banyak ya. Di sini juga akumulasi tambahan, tapi waktu di sini banyak akumulasi. Nah, sekarang dia berjalan naik ke atas, naik ke atas. Naik karena dia ada buying climax, dia harus koreksi dulu. Sinyalnya adalah bearish side, jangan sampai close di bawah candle ini. Nah, spreadnya besar, volumenya kecil, is no worry ya. Jadi kalau ada kesempatan dia buy on weakness di bawah ini, akumulasi lagi. Mudah-mudahan dia mainnya jangka panjang. Bahkan dia masuk ke dalam aman ini Bapak Ibu ya. Stop lossnya kan ini stop loss di sini yang agresif stop lossnya karena ini break. Kita stop lossnya di sini. Pas dia break ya. Nah, dia pull back. Nanti kalau break lagi baru naikkan lagi stop loss kita. Oke. Jadi mainnya di weekly, daily-nya untuk entry. Daily-nya kalau entry sekarang agak telat. Ya, siklus pertama entry-nya alertnya ada banyak di sini bulan Agustus nih. Di sini belinya. Tapi saya dulu karena tahu wake off-nya main di weekly, entry-nya di daily, ya di sini saya entry di bawah 200-an. Terbacanya tahu dari mana? Ya tahu dari wake off lah. Oke, kita lihat VBP, BBYB. Nanti kalau ada VBP weekly-nya ketinggalan, Bapak Ibu analisa sendiri saja. Request di chat. Oke, kalau udah turun nunggunya di mana? Ini tarik garis. Ini kena atau enggak ya? Harusnya dia kena mantul ini. Ya, kalaupun jebol, demand taruh di sini saja. Ada demand zone. Ini adalah stop loss untuk agresif. Ini stop loss untuk konservatif. Karena ini di sini adalah demand zone. Ya, jadi patternnya dia selalu mantul di demand zone, kena mantul. Demand zone kalau kena mantul gitu. Itu udah fase E. Kita lanjut dengan foreign flow BBYB. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Neo Commerce, Bapak Ibu. Bisa lihat asingnya volatilitasnya tinggi sekali. Kemarin hari Jumat dia keluar 29,51 miliar. Padahal 2 hari sebelumnya masuknya besar sekali nih.
Hingga dalam 5 hari masih ada sisa 11,9 miliar net buy. Tapi dalam 20 hari net sell-nya ada 2,1 miliar, dalam 60 hari ada 1,3 miliar net sell, dalam 100 hari ada 1,2 miliar net sell. Kecil saja ya sisa-sisanya karena volatilitasnya tinggi, masuk besar, keluar besar. Mungkin asingnya tidak dominan ya, atau asingnya bukan asing-asing korporasi besar. Bukan BlackRock gitu ya yang masuk ke sini mungkin. Kita lanjut dengan saham yang lainnya. Saham terakhir, MTech. MTech ini saya tidak punya. Karena saya masuknya di SMA. Jadi MTech dengan SMA dan Buka tuh ada korelasi. Ya. Kawan-kawan masuknya di harga 500, saya ingatnya itu kawan-kawan alumni workshop yang sudah membahas di Wyckoff. Dia mainnya di weekly. Saya masuknya di SMA, mainnya di weekly juga sama dia. Oke, kita lihat alert MTech ya. Oke, yang masuk di 500 mungkin udah multi bagger ini. Oke, masuknya tahun 2004 ini kalau dia main di weekly, kita lihat freshnya kembali di bulan Juli. Kalau Bapak Ibu baru masuk sekarang, sudah ketinggian. Tapi kalau di bulan Juli aman, masih ada lah. Tapi kalau masuknya di tahun 2004 ketika Wyckoff-nya berjalan, mantap ya. Masuknya tidak pakai alert robot, tapi kita belajar Wyckoff tadi. Kita cek dengan Speedo MTech. Untuk speedometer daily dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan weekly-nya dulu. Speedo MTech. Weekly-nya weekly-nya ekstrim. Oke ya, nah ya sudah tertahu tinggi kalau chart weekly, jadi kemungkinan nanti di daily-nya juga ekstrim juga, terus turun lagi ke grid untuk mengakomodasi MTech yang sudah greedy. Oke. Karena memang mainnya di weekly untuk menyempurnakan monthly-nya ya. Kita cek dengan Star MTech. Start MTech ya. Jadi isunya apapun itu price discount everything volume validate. Katanya video mau IPO lah, Superbank mau IPO lah. Oke, sekarang kita lihat MTech. MTech ini berada di zona hope. Jadi demand-nya menguat. Cuma terjadi perlambatannya Bapak Ibu, jarak antar bintangnya relatif terhadap komposit dia melambat. Oke, ini perlu kita pantau. VPA monthly MTech, kita lihat struktur besarnya. Dari sini ketahuannya. Ya, jadi MTech ini Wyckoff-nya sudah terjadi. Di mana terjadinya? Di sini. Akumulasi, ini siklus kecilnya ya. Ini siklus besar. Marking up, distribusi, marking down. Balik lagi zona akumulasi. Break. Nah, ini kita harus cari supply demand zone. Di atas ini banyak supply and demand zone. Dia akan naik ke atas supply-nya masuk. Karena Wyckoff besarnya sudah terjadi. Jadi kalau kena di 1800, kena di 2000 ini bisa jualan. Belinya kan di 500 ya. Kalau beli 500 jual 1500 kan lumayan tuh. Oke. Volumenya sedikit ada penurunan tapi masih terjadi akumulasi. Ya. Ini namanya stepping out. Kalau Bapak Ibu nanti belajar di workshop, kita ada sinyal seperti ini, cucuk itu berbahaya. Itu namanya sign of weakness. Kita lihat dengan VPA weekly MTech, kita lihat struktur weekly-nya. Jadi masuknya di weekly. Nah, masuknya di weekly. Dari mana masuknya? Ini adalah marking down. Ini adalah selling climax. April tahun 2005 ya. April 2004 ya. Selling climax. Jadi masuknya di sini nih. Di sini the best time buying-nya harga 500 nanti. Selling climax, authorization secondary test. Nah, waktu bersamaan SCMA juga begini sama. Ini the best time for buying di weekly, lihat volumenya. Nggak bohong ya. Second chance to buy, jadi di sini akumulasi. Baru bolak-balik, turun lagi. Tapi dia tidak pernah rendah di bawah 464. Jadi di bawah 500 itu buy. Oke, terus begitu dia break melesat. Oke. Di sini dia minggu ini kita punya namanya potensial buying climax. Karena di sini ada supply. Jadi ini keluar kenapa? Ada supply yang keluar di sana. Ini orang yang nyangkut di harga 1800 banyak nih. 1700. Dia nyangkutnya di tahun 2023. Turun 2024 masih nyangkut. 2025 masih nyangkut. Begitu ada kesempatan keluar, kan keluar. Jadi supply-nya keluar ya.
Oke, itu sajalah. Kita coba lihat turun lagi. VBP, Weekly, MTech. Kita mau lihat supply zone-nya. Harusnya ada di sana. Nah, ini yang supply di sini keluar di sini sekarang. Ya, jadi ini adalah marking down, ini akumulasi, ini marking up. Kalau kita sudah menguasai Wyckoff, masuknya di sini, ya. Minimal masuk the best time for buying. Oke, marking up. Kalau sekarang jangan masuk, sekarang menaikkan stop loss saja. Oke, itu ya membaca Wyckoff-nya. VPA, MTech di daily. Ya, maka akan ada harga-harga di bawah 500 untuk entry waktu itu ya. Di sini marking up, lihat volumenya berbeda, maka naiknya tinggi ya, dari 500-600 bisa sampai 1600. Price volume itu tidak bohong Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada volume, kenaikannya nggak tinggi, tapi begitu berbeda naiknya tinggi. Oke ya. Nah, sekarang sinyalnya adalah uptrust. Sudah terjadi uptrust dan dia sudah divalidasi. Cuman sayang tidak close di bawah, nggak apa-apa. Ya, kalau dia masuk di bawah, dia masuk zona demand, ini akan ada rejection. Nah, stop loss sekarang di mana? Stop lossnya di sini, Bapak Ibu. Oke ya, stop lossnya di sini. Karena dia break, boom. Kita cari pakai Evol, tentu stop lossnya di sini yang konservatif, yang agresif, yang konservatif masih di bawah sinilah. Atau di sini bisa, di sini juga up lower downtrend bisa. Tapi kalau saya sih melihat kalau belinya di sini ya udah naikkan aja, di sini nggak apa-apa. Ini Evol. Ini adalah mother candle, apa namanya, power box ini. Mudah-mudahan kita lihat Evol, MTech. Mudah-mudahan dia power box. Power box itu kalau terjadi naikkan stop loss di bawahnya. Oh, bahaya volume reversal ya. Ini bahaya volume reversal. Jadi kalau dia power box tidak diikuti oleh volume reversal, agak-agak aman. Ini ada power box, stop loss kita di bawah ini. Atau di antara yang dia break, cari swing low-nya, mungkin di bawah sini stop loss. Ini besar pula volumenya. Nah, ini ada sinyal-sinyal berbahaya, tapi stop loss di sinilah, mau di mana lagi dipasang. Ya, kalau dia close bawah berarti memang trennya sudah selesai, maka dia menjadi utatnya nih. Marking up, distribusi, utat, marking down. Gitu. Jadi stop loss itu saja yang bisa kita lakukan ya untuk menaikkan stop loss. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, MTech. PIF, MTech untuk melihat foreign flow di elang mahkota. Berikut ini adalah chart foreign flow di elang mahkota teknologi. Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini sahamnya nggak bergerak kemana-mana, asingnya juga nggak terlalu bergerak. Sahamnya naik signifikan, asingnya mulai masuk, tapi tidak terlalu banyak juga. Volatilitasnya tinggi sesuai dengan harganya. Terakhir asingnya keluar secara relatif cukup besar dalam 2 hari terakhir. Hari Jumat dia keluar 114,3 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sale 308,4 miliar. Dalam 20 hari ada 320,7 miliar net sale. Dalam 60 hari 242,8 miliar net sale. Dalam 100 hari ada 244,3 miliar asingnya net sale. Oke, jadi asingnya ini keluar dalam 2 hari terakhir. Dan apa yang kita bisa lakukan? Kalau saya sih pegang MTech, stop loss aja saya naikkan. Untung sayangnya saya nggak pegang MTech. Saya akan lakukan hal sama untuk SCMA ya. Baik Bapak Ibu, itu saja saya rasa saham-saham yang terpilih minggu ini, hasil voting, saham-saham terbaik yang Bapak Ibu pilih. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu, subscribe ke channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini bermanfaat. Kalau ingin berminat ikut workshop, terutama yang ikut volume price analysis ya. Karena ini weekly kita membahas volume price analysis, silahkan ikut dulu trending as business. Juga pesertanya tidak banyak, biasanya itu 6 satu kelas itu biar efektif. Dan kita akan praktek melakukan analisa ini. Oke ya Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas votingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.